Enggak. Enggak. Udah makan? Belum. Sama. Ibu juga belum makan. Oke, lanjut. Sebelum itu ibu perkenalkan diri dulu. Nama ibu Anjasita. Biasa dipanggil Ibu Anggi. Boleh Ibu Anggi? Ibu berasal dari Sijunjung. Ada yang tahu Sijunjung? Simak ya. Sebelumnya ibu berdua bersaudara dan ibu adalah anak pertama. Dari adik itu juga kelas 10 sama seperti yang anda sudah tahu. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, tolong caranya ada semua. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana strategi belajar kita hari ini. Di mana ibu akan memberikan layanan, yaitu memberikan informasi kepada anak-anak semuanya agar anak-anak tahu apa yang ibu sampaikan atau materi yang akan nanti anak-anak semua dapat kenal dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Apa semuanya paham? Paham. Oke, di sini anak-anak semuanya sudah serius untuk memasuki sesi selanjutnya? Sudah. Oke. Ibu akan langsung saja masuk ke materinya, yaitu motivasi belajar ala Gen Z. Ya, Gen Z, bukan Z. Motivasi belajar ala Gen Z. Menarik nggak sih? Ini anak-anak semuanya mesti berada pada zaman yang disebut dengan Gen Z. Di mana Gen Z ini ya itu berbasis teknologi semua ya. Apalagi semuanya belajar termasuk juga menggunakan teknologi yang canggih. Nah, sebelumnya Anda tahu nggak Gen Z itu rentang dari umur berapa sih? Ada yang tahu? Belum. Nah, kita tahu Gen Z itu rentangnya dari umur 15 sampai 20, dari 20 sampai 5. Lanjut ke materi selanjutnya. Apa itu motivasi belajar? Nah, di sini ada yang tahu apa itu motivasi belajar? Ada yang tahu? Karena Anda udah tahu, itu jelaskan. Nah, motivasi di sini pada dasarnya suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak, melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Nah, motivasi ini seperti anak-anak tersebut ada dorongan yang sehingga menggerakkan hati Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Michael Alderton, motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau untuk belajar sebaik mungkin. Nah, di sini apa ada yang? Di sini apa ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, apa semuanya kita paham? Sudah. Nah, selanjutnya motivasi ini juga dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar, dan kemudian menyalurkan dan mengarahkan sikap perilaku pada individu untuk belajar, sehingga dalam belajar itu motivasi tersebut sangat penting. Dengan adanya motivasi tersebut juga akan meningkatkan dan memperkuat dan mengarahkan proses belajarnya anak semua, sehingga anak tersebut tercapai nilai belajarnya dalam untuk menggapai prestasinya. Lanjut. Nah, di sini ada yang tahu apa saja jenis motivasi belajar tersebut? Belum? Belum. Oke, Ibu jelaskan jenis-jenis motivasi tersebut. Yang pertama, itu berdasarkan kekuatan mentalnya. Di mana pertama motivasi primer, yaitu motivasi yang didasarkan pada motif dasar, motivasi seperti biologis, jasmani, pokoknya kesehatan fisik kita yang berdasarkan fisik kita lah, gitu. Seperti kesehatan diri, keamanan, membangun hubungan bersama teman atau kawin. Gitu. Begitu motivasi sekunder, yaitu motivasi yang dipelajari seperti jenis motivasinya berupa jenis seperti tahu, memperoleh kecakapan dan berprestasi. Di sini apa semua nadanya paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu anggap paham
berdasarkan sifat, tadi berdasarkan misalnya, sekarang kita berdasarkan sifat lagi. Yang pertama motivasi intrinsik, di mana motivasi ini bersumber dari dalam diri seseorang. Berupa seperti tujuannya terkandung dalam perbuatan itu sendiri, di mana motivasi ini berupa dalam diri kita sendiri untuk mendorong kita untuk memenuhi kegiatan belajar yang ingin kita capai. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi bersumber dari luar diri seseorang. Motivasi ini yaitu berupa dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Seperti motivasi dari luar, apa saja, ada Anda yang tahu apa saja motivasi yang dari luar? Contohnya dukungan dari orang tua kita, seperti kita didorong oleh orang tua kita, kan itu berupa motivasi di luar atau disebut ekstrinsik. Dan juga seperti kita diberikan hadiah, jika kita mendapatkan pelajaran yang baik, dan diberikan ujian, atau kita nanti juga diberi hukuman jika kita berbuat salah terhadap pelajaran yang kita berikan. Selanjutnya yaitu faktor motivasi belajar. Anak-anak semua pada tahu apa saja faktor motivasi belajar ini? Sudah. Oke. Itu jelaskan. Nah, faktor pendorong motivasi belajar ini yang pertama, tujuan dan harapannya yang jelas. Siswanya punya target belajar yang jelas. Nah, di sini anak-anak semua sudah punya nggak target belajarnya yang jelas? Sudah. Berarti nanti pas menerima rapor, kan tujuannya kita kan ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, yang kedua dukungan lingkungan. Nah, dukungan lingkungan ini seperti kita meningkatkan lingkungan kita dalam belajar. Ada yang tahu apa saja contohnya lingkungan untuk kita meningkatkan belajar kita? Contohnya yaitu kita di lingkungan belajar kita seperti di kamar. Nah, di dalam kamar itu tentunya berantakan, kurang nggak sih semangat kita dalam belajar? Kurang kan? Nah, maka diperhatikan lingkungan kita dalam belajar sehingga meningkatkan motivasi kita untuk belajar. Jadi kita minat dan kesukaan pada pelajaran. Di sini anak-anak semua sudah tahu minat dan kesukaannya pada pelajaran? Belum. Contohnya ada yang minat matematika, ada yang minat bahasa Inggris, ada yang minat IPA. Nah, dari minat kita itu kita tingkatkan pelajaran kita dalam mata pelajaran tersebut sehingga kita dapat mengikuti Olimpiade dan mendapat penghargaan. Mengapa penghargaan reward dan kemajuan positif, gengsi yang sangat responsif. Di sini gengsi di sini dapat setelah kita mencapai tujuan yang kita dapat, apa kita diberikan self reward? Contohnya kita setelah melaksanakan ujian dan juga kita setelah selesai melaksanakan ujian, kita akan memberikan self reward kepada diri kita. Ada yang tahu self rewardnya ke dirinya sendiri? Belum. Nah, self reward terhadap diri sendiri itu juga sangat penting untuk memotivasi belajar kita, mendorong motivasi belajar kita seperti kita memberi jajan, pergi shopping, kan meningkatkan nanti motivasi kita. Yang kelima, kemandirian dan kebiasaan belajar. Segala motivasi ini timbul ketika siswa terbiasa. Nah, anak-anak semua sudah terbiasa untuk belajar? Sudah ya kan? Nah, dengan kebiasaan kita belajar, pasti kita juga akan mampu menjawab soal-soal yang sulit. Nah, dari soal-soal sulit tersebut juga akan menimbulkan target atau keinginan kita untuk melanjutkan daftar selanjutnya yang lebih sulit dan memecahkan soal-soal tersebut. Yang ketujuh, keberhasilan kecil atau small win, saat siswa berhasil mencapai hal kecil. Nah, keberhasilan kecil ini sama seperti self reward tadi, di mana kita telah mencapai keberhasilan, kita berilah self reward kepada diri kita sendiri. Di mana kita pergi shopping, pokoknya kita membanggakan diri kita sendiri, membahagiakanlah diri kita sendiri. Lanjut, dari faktor pendorong tadi juga memiliki faktor penghambat.
menghambat ini yang pertama tidak punya tujuan yang jelas. Nah, anak-anak semua pasti jika tidak punya tujuan yang jelas, motivasinya menurun nggak? Ya. Nah, yang kedua distraksi gadget dan media sosial. Anak-anak semua di rumah biasanya biasanya di rumah itu kalau menggunakan gadget itu pasti tidak terbatas, pasti selalu berkecenderungan kepada gadget atau HP-nya. Nah, itu juga menurunkan motivasi belajar kita sendiri. Nah, ketiga, cara mengajarnya kurang menarik. Di mana dalam mata pelajaran mungkin terdapat guru atau mata pelajarannya yang kurang menarik bagi kita, kurang bisa kita cerna. Itu membuat kita menurunkan motivasi belajar kita. Yang kelima, kurangnya kepercayaan diri sehingga siswa tersebut merasa tidak mampu. Nah, di sini ada yang merasa tidak percaya diri tidak dalam melaksanakan pelajaran? Tidak, berarti semuanya sudah percaya diri. Oke. Jika memiliki kurang percaya diri tersebut, itu akan menurunkan prestasi belajar kita. Yang keenam, mental block, yaitu seperti malas, bosan, overthinking, sudah males, tapi bosan, malas, overthinking, besok pagi makan sombong, seperti itu. Biasanya jadi kan seperti itu. Yang ketujuh, beban atau masalah pribadi. Nah, dalam menurunkan motivasi belajar ini biasanya masalah pribadi itu kelas 10 apa ya? Ada yang tahu masalah pribadi di kelas 10 ini? Malas, bosan, berpacaran, putui kak, putih bu, dan aku tidak ada bu, putih, jadi galau, turunlah motivasi belajarnya. Nah, itu merupakan masalah pribadi atau seperti orang tuanya yang menurut untuk awak tak tahu kak, kamu awak jangan di rumah kak, tunggu cari kak. Jangan menjadikan alasan tersebut untuk menurunkan motivasi belajar kita. Jika hal tersebut terjadi, maka anak-anak semua harus wajib lapor ke guru misalnya untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang terdelapan, tidak ada reward atau apresiasi. Nah, setelah kita melaksanakan pelajaran, terus kita berhasil, kita tidak memberikan reward kepada diri kita. Bukankah itu membuat kita malas dalam belajar? Iya kan? Jadi nggak ada kebanggaan untuk diri kita sendiri. Padahal diri kita itu sangat berharga karena telah menyelesaikan tantangan tersebut. Selanjutnya, nah, dalam motivasi belajar ini juga terdiri tips dan strategi belajar yang dimana efektif untuk diri tersebut. Ibu berikan contohnya, pertama menggunakan teknik Pomodoro dengan aplikasi timer. Nah, teknik Pomodoro tersebut membuat sesi belajar lebih teratur, di mana 25 menit belajar ditambah 5 menit istirahat dan ditambah satu siklus belajar. Contohnya menggunakan teknik Pomodoro dan aplikasi timer ini, ada yang tahu? Mengatur jadwal. Ya betul, mengatur jadwal. Seperti kita menggunakan alarm. Contohnya 1 jam belajar IPA. Habis 1 jam pasang alarm. Bunyi alarm, 1 jam main HP, buka TikTok. Nah, pasang juga alarm. Nah, seperti itu contoh teknik Pomodoro timer. Nah, di sini contohnya seperti alarm. Apakah ada yang nampak? Apa kan? Ada alarm di HP-nya. Itu digunakan. Nah, yang kedua, gamifikasi atau game-based learning. Di mana game ini seperti kita menambah poin, tantangan, level, reward, dapat meningkatkan engagement. Gamifikasi mengubah proses belajar seperti bermain game. Dan juga di dalam poin dan tantangan tersebut kita mendapatkan hadiah kecil dengan mengumpulkan poin dalam setiap kita melaksanakan tantangan belajar tersebut. Dan dari gamifikasi tersebut akan membuat belajar kita lebih menyenangkan. Contohnya, nah, ada yang tahu aplikasi ruang guru? Nah, dari aplikasi ruang guru tersebut juga ada banyak permainan untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Yang ketiga, yaitu membuat ringkas digital dari Canva, Notion, atau OneNote.
Nah, ini kita menggunakan ini untuk belajar dengan gaya visual, seperti kita dapat belajar rapi dan menarik secara visual. Juga dengan kanvas tersebut kita bisa tulis yang mudah dilihat, atau kita print dan kita letakkan di kamar kita agar mudah dilihat. Nah, contohnya itu. Nah, ada yang nampak contohnya? Nah, seperti ini. Aplikasi Canva ada yang tahu? Tahu. Nah, nanti buat ini seperti ini, kita setting. Makin setting olahraga pagi, makan beberapa pagi. Nah, kalau settingnya udah tercapai nih, olahraga pagi, makan beberapa pagi, nah nanti kita checklist. Atau dengan kita checklist ini kita kasih juga hadiah, dapat 2000 tabung gitu. Pokoknya setiap kita melaksanakan list yang kita buat di sini, kita checklist dan kita kasih hadiah untuk diri kita sendiri. Gitu. Nah, ini ada kata-kata dari Steve Jobs. Semua keberhasilan besar berakar dari keinginan untuk terus belajar. Nah, sampai di sini anda semua sudah paham? Apa ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Oke, sebelumnya anda semua sepertinya sudah bosan atau sudah merasa tidak fokus untuk mengikuti pelajaran kita ini. Ibu akan memberikan sebuah SDK. Atau dari anda semuanya ada yang ingin mengajukan SDK? Tidak. SDK-nya ibu kasih dari Putri, yaitu bukan orang ketiga dari Anastasia, yaitu Hawa. Nah, berapa orang? Gimana sih? Nah, di sini ibu akan kasih SDK-nya yang bernama orang ketiga. Ananda belum tahu karena SDK orang ketiga. Oke, ibu mulai aja ya. Kerjanya langsung aja kita praktek. Orang pertama yaitu Hawa, orang kedua Anissa. Siapa orang ketiga? Orang ketiga Suci. Ya, belum ibu tunjuk orangnya loh. Tunggu dulu. Oke, fokus. Nah, contohnya kita yang praktek. Orang pertama di sini, orang kedua ada Vita. Siapa orang ketiganya Nasya? Mana? Nasya. Oke, Nasya siapa orang ketiganya? Kan dia menyebut orang ketiga. Nah, kata kuncinya itu orang ketiga. Oke, kita ulang lagi. Nah, orang pertama Natasha, orang kedua Diki. Siapa orang ketiganya? Alvin. Orang ketiganya Akin. Betul. Easy. Nah, ulang. Oke. Betul tadi ya. Nah, satu lagi. Orang pertama Kisnya, orang kedua Anissa. Siapa orang ketiganya? Atika. Nah, Atika. Atika jangan tidur, Atika. Itu kan? Oh, mana? Siapa orang ketiganya? Orang pertama Anissa, orang kedua. Ulang lagi dah. Orang pertama Anissa, orang kedua Fahmi. Siapa orang ketiga? Orang ketiga. Petunjuknya orang ketiga. Itu ada orang ini. Fokus. Bisa dapat. Karena kita menyebutnya orang ketiga. Ini sudah paham semua? Nah, contohnya tadi Atika kan menjawabnya orang ketiga. Berarti dia betul. Kalau Atika menjawabnya cuma nggak pakai orang ketiga, langsung menyebut nama, berarti dia salah. Nah,
Ibu kasih waktunya dikomenin ya. Kalau ada yang nggak marah, ada kasih sama ibu ya. Orang Korea. Pencinta Korea. Enggak, ada benar. Iya, Pak. Bajunya benar dong. Ada benar. Ayo ya, benar. Ini benar-benar apa video. Anggo, dapat kasih Enggak boleh. Ada tema penanya Teddy kan temanya. Cinta, benar cinta. Ananda paham kan misinya? Kayak tahu nih, udah. Iya. Ah. Yang ini masih lagi dan kalau siapa kalau tangan Tunggu cari stelo, itu sama. Jawab yang betul ya, nanti ibu kami harus ke depan untuk bacakannya. Pak, simpan aja. Iya, tahu. Iya, tahu. Ayo, anak sayangnya cepat disini ya. Kita 3 menit lagi. Yuk. Ayo sampai. Ini ke Bang. Makan. Ayo sih.
Oke. Tidak, tidak. Ini nah. Kami bisa namin ikan antara bagi-bagian kalau untuk apa pegang ini apa yang paling baik. Menjadi pelajaran menjadi pelajaran yang jadinya kalau saya nggak mau seolah hari ini selamat tahun baru 2021. Oh. Ada yang bersiap? Cepat ya, akan beli lagi. Ini dengan tadi Hampir banyak untuk dari cantik. Gaca. apa ini ada tokohnya? Ada pakai. Ayo. Tuti. Iya. Bang, siapa? Nah, itu ada kok kenal mahal nih. Udah lah. Udah deh, ngomongnya. Iya. Ah, sudah lu, Bang. Kecil Ayo semuanya cepat ya. Selamat tahun 2021. Selamat tahun baru 2021. Baik dah. Iyo. Apa lu hidup Jokowi? Tiga. Jauh lagi. Wah, apa ya? Kasih ya semuanya. Kasih ya Alfi nanti. Lara. Namanya punya. Mungkin namanya di belakang atau di atas.
Waktu dulu ya, Dipikirkan yang baik. Sama tahun baru dari bulan tuh. Tahu apa? Megang. Jadi kamu kelas, kita nggak boleh, nomor HP nggak boleh, ini boleh, nanti kamu nggak boleh dong. Udah siap semuanya, kakak panggil ya satu. Oke, pertama aku panggil namanya yaitu Natasha Hawa. Natasha Hawa. Natasha Hawa nih, daripada hasil motivasi kartunya ke depan. yang sekarang dong. Oke, Lalat, Natasha ternyata belum. Yang kedua yaitu Cinta Dunia Putri. Oke, bukannya. Ini namun itu kan Apa yang ingin kamu capai? tidak dibanggakan. Semuanya dengar ya, semuanya mendengarkan motivasinya. Ikut sana. Jangan layar. Ya, tepuk tangan untuk kita. Oke, yang ketiga kita panggil Aurelia. Bukan Aurelia, silakan dulu depan. Hidup. Syakri. Iya, pada ini aja. Teman-temannya tolong perhatikan temannya ya. Jangan Apa alasan membaca komeng? Menambah wawasan ilmu pengetahuan. Apa yang dilakukan dilakukan? Masya Allah, tes. Semuanya sukses ya, amin. Ini bahasa masih. Boleh nanti ya? Kenapa temannya? Iya punya deh. McLaren itu nama kok? Oke, Masya Allah, tepuk tangan untuk Aurelia. Nah, yang terakhir kita panggil Alfi. Kepala Alfi di belakang depan. Betul. Jangan Apa gue belajar selama ini karena ini lebih hebat dalam belajar. Apa yang ingin kamu capai di masa depan? Ingin punya McLaren. Oke, lanjut. Hal apa yang biasanya membuatmu kehilangan motivasi? Dompet kotor. Oke, kita belajar apa yang kamu menyukai. Belajar di luar ruangan. Kita ya lah. Ayo sebutkan motivasi terkaitmu di sini. Kita ke poin.